Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Okta Aditya. Kami akan membahas tentang kejuaraan yang nggak ada lombanya. Lomba yang nggak ada kejuaraannya. Tepuk tangan. Kami sih pengen tahu ya, gimana sih rasanya? Ya sebenarnya sih seneng ya, apalagi kan lombanya itu kan tulisannya SMA SMK se-Indonesia. Kan otomatis cakupannya luas banget nih. Tapi kok tiba-tiba nggak ada pengumuman kejuaraannya, itu gimana sih? Gimana perasaanmu gimana? Ya kecewa lah pastinya, kayak kita udah capek-capek buat suatu karya, tapi dari mereka kayak nggak ada apresiasinya sama sekali. Kayak kita udah ngakuin sesuatu tapi nggak dihargai, gimana sih rasanya? Kalau jujur nyakitin, tahu gak? Nyakitin asli, gak bohong. Baru pertama kali ikut lomba nggak ada juaranya, yang katanya untuk seluruh Indonesia. Nyatanya nggak ada apa-apanya, pengumuman nggak ada, apresiasi nggak ada, cuma capek yang didapat. Itu tadi kita udah dengar tuh, gimana perasaannya ikut lomba nggak ada juaranya. Padahal sudah melalui perjuangan yang sedemikian rupa. Kita pengen tahu dong gimana perjuangan teman-teman bikin, apalagi pas puasa-puasa kemarin ya. Pas puasa-puasa ya kemarin tuh. Oke, kita denger aja dari teman-teman. Puasa-puasa harus bikin video, mungkin capek ya. Kita juga harus membuat skrip, itu bertengkar dulu sama partner saya. Nih ya, udah capek-capek bikin skrip, udah capek-capek bikin video, tag berkali-kali, udah berekspektasi tinggi buat dapet hadiah yang hadiahnya jutaan, malah ekspektasi ternyata emang nggak seindah realita. Ya ampun, nyesek banget woy, nyesek. Oke, itu tadi cerita teman-teman. Saya sebagai pembina sih juga beberapa kali menanyakan, ini kapan sih pengumuman, ini kapan sih pengumuman. Nah, waktu itu yang saya kasih tugas untuk menanyakan adalah si Umi ya, Om ya. Nah, Yeah. Umi mungkin bisa cerita bagaimana respon panitia yang sangat baik sekali. Pilek gue. Kemarin itu kan harusnya pengumuman tanggal 10, tapi waktu di grup di IG itu kan dicek berkali-kali sampai malam, Belum ada sampai jam pengumuman. nggak ada info apa-apa. Terus kan kita bingung juga kan, sebenarnya mau pengumuman apa enggak sih gitu kan. Nah, saya inisiatif nanya ke panitia, terus panitianya itu bilang kalau misal dari hasil penjurian yang SMA itu nggak ada yang masuk ke juara karena ada beberapa poin penilaian yang skornya masih kurang. Terus mereka bilang juga kemarin itu daftarnya ke siapa sih? Soalnya mereka nggak pernah ada WA pendaftar dari SMA. VI dan emang nggak ada ya, Nggak ada. di alur pendaftaran emang nggak ada ketentuan harus ngontak PC-nya ya. Iya. Itu emang di tata cara pendaftaran kita cuma disuruh ngisi ke Google Form yang udah disediakan, dan di situ juga udah ada nama, nomor WA, email, terus video yang apa mau kita ikut sertakan. Jadi kita udah nggak ada pikiran kalau diharuskan untuk WA ke CP yang disediakan, iya kan Pak? Nah, Terus kelanjutannya gimana itu? kan saya ngomong kan kalau misal di ketentuan itu nggak ada harus mengisi nggak ada harus menghubungi CP yang bersangkutan. Nah, mereka bilangnya iya, jadi bagi yang mau daftar itu harusnya kontak dulu ke CP untuk didata, kemudian baru ngisi key form. Padahal emang nggak ada aturan kayak gitu. Terus kan saya udah ngomong kalau misal nggak ada aturan kayak gitu, terus mereka tetap kekeh kayak yang tetap harus ngubungin CP gitu loh. Iya, emang ada udah suka. Udah suka gue. Terus kan saya ngomong kalau emang di tata cara aja nggak ada, gimana kita bisa tahu kalau emang harus menghubungi CP kan Pak? Ya, iya betul banget. Saya ngomong kayak gitu kan.
terus bilangnya terus saya disuruh menghubungi ke koordinatornya. Nah abis itu kan ya udah gitu kan, terus Akhirnya kamu ngasih nomor koordinator ke aku itu, Iya. biar aku yang ngurus. Nah, saya kan udah bilang sama si Umi, ya udah tak take aja. Soalnya saya pikir kalau anak ngubungi panitia secara langsung tuh riskan. Ya udah, akhirnya saya yang maju nih. Tak 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 tak. Ngubungi yang namanya Bu. Oh, Tita. Intinya saya dapat laporan dari anak kayak gini. Sementara di Juknis tidak ada. Terus beliaunya nanti untuk screenshot di sini ya. Screenshot WA biar nanti netizen yang budiman yang akan menilai siapa yang salah di antara kami. Terus beliaunya responnya begini. Ini sudah saya jelaskan D ke SMA-nya. Sebentar ya, saya ada jam ngajar ini. Nah, terus WA saya itu direspon lagi, bukan terkait Juknisnya. Padahal tadi permasalahan awal katanya di Juknisnya, tidak sesuai dengan Juknis. Terus kemudian klarifikasinya beda, bukan terkait dengan Juknisnya. Tapi kalau dari segi penilaian, skornya masih kurang. Langsung saya jawab dong, seperti yang di screenshotan ini. Mohon maaf, saya pembinanya. Kami tidak ada masalah dengan hasil akhir penilaian. Kami hanya mempertanyakan kenapa yang antar mahasiswa sudah diumumkan tapi yang SMA belum. Nah, ternyata saya diminta untuk menghubungi koordinator lomba, sama yang seperti tadi dikatakan oleh si Umi. Yang saya udah dapat nomornya duluan tadi, Bu. Tuh ya. Oke, akhirnya saya menghubungi beliaunya, yang koordinator lomba tadi katanya. Nah, saya hubungi dong. Selamat pagi. Saya salah satu pembina untuk lomba vlog. Saya ingin bertanya kenapa sampai sekarang untuk lomba vlog yang SMA belum diumumkan. Aduh, saya males ngomong deh. Lihat aja lah screenshotan di sini ya. Ya, kayak gitu. Ya seperti itu. Alurnya seperti itu. Pertama, balik lagi ke Juknis. Ini koordinatornya bilang ngomong balik lagi ke Juknis. Dikirimi apa? Saya bilang di Juknis nggak gitu kok. Kita udah bener, secara Juknis sudah bener. Panitianya ngeyel lagi. Perlombaan ada beberapa tahapan. Lolos persyaratan administratif, lolos persyaratan konten, baru yang konten sesuai Juknis dinyatakan lolos. Kita secara konten, secara administratif nggak ada masalah kok. Nih, jadi ada kriteria yang harus ada di dalam vlog. Dewan juri kemarin sudah melihat sesuai dengan kriteria dan apa saja yang harus ada di dalam vlog. Kita dikasih form penilaiannya tuh. Kita buka nih form penilaiannya ya. Kita bukakan aja sekalian nih di sini. Ternyata setelah kita cermati nggak ada masalah dengan form penilaian. Kita sudah sesuai dengan semua aspek yang ada di dalamnya. Terus ngeles lagi. Dibilangnya fokus penilaian ada 4. Padahal fokus penilaian sama penilaian lomba formulir yang dikirimin nggak sama, aneh kan? Fokus penilaian ada 4 katanya, 1 kreativitas. Di video yang dilihat kemarin itu kreativitasnya masih kurang. Karena misi menyampaikan untuk menjadi perawat profesional di era milenial, cakupannya masih kurang luas, sehingga untuk memberi pengaruh kepada khalayak itu kurang. Jadi kalau kita lihat hanya seperti percakapan 2 orang, itu yang pertama. Yang kedua, masalah videografi yang dinilai dari segi gambar, pencahayaan, sudut pengambilan gambar, posisi kamera itu kemarin juga masih kurang. Itu poin kedua, keberatannya mereka. Yang ketiga soal market research. Kaitannya sama kreativitas tadi, Bu. Jadi isi vlognya memang sudah tentang menjadi tenaga kesehatan di era milenial. Tapi karena cakupan tentang tenaga kesehatan di era milenial itu masih kurang luas, sehingga pengaruh ke khalayaknya masih kurang. Yang keempat, gimmick.
pengulangan katanya. Jadi di poin ini, di vlog perlu dilakukan pengulangan kata atau kalimat mengenai tenaga kesehatan di era milenial. Jadi khalayak yang melihat, menyimak, dan menyaksikan ada ketertarikan terhadap tenaga kesehatan di era milenial. Jadi alasannya kurang di itu. Apa hubungannya? Padahal terus saya balas semacam ini. Tapi kemudian katanya itu sudah menjadi keputusan final dari panitia dan juga juri. Kemarin yang tahu jumlah peserta lomba 4. siapa ya? Kan di Oh ya, yang di IG ini ada pengumuman nih, pengumuman aneh, luar biasa, pengumuman yang membagongkan. Jadi saya pengen cerita nih, dengerin. Kan jumlah peserta 4. Tingkat nasional tuh, 1 Indonesia Raya Merdeka dari Sabang sampai Merauke 4. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Aku lagi cerita. Dari 4 itu, you know what? 3 tim dari sekolah kami. Ngebayangin. Enggak, mereka tuh ketawa nggak ngejek. Enggak, ketawa kalian. Nggak ngejek, mereka serius. Mereka tuh prihatin. Dalam arti, gue udah menang 2 spot nih. Kita udah menang 2 kejuaraan, apa kagak diumumin. Udah seneng kita 2 spot nih buat kita, pesertanya 4. Kita kemarin sebelum ada pengumuman itu udah positive thinking. Pesertanya 4, kita menang 2 nih. Mau nggak mau kita menang 2. Itu paling apes menang 2. Nggak apesnya 1, 2, 3 kita semua yang menang. Gimana ceritanya? Tingkat nasional, men. Siapa yang nggak bangga? SMA kita juara 1, 2, 3 tingkat nasional, weh. Bagong. Jadi, aduh, gimana ya? Kita ekspektasinya udah tinggi, dijatuhin gitu aja. Kalian pernah ikut lomba berapa kali sih? Sini angkat tangan yang udah pernah ikut lomba, nggak ada pengumumannya. Ya ada, baru kali ini rekor muri kita. Oke, kita bareng-bareng pengen coba menganalisis nih. Apa sih salah dan dosa kita dizolimi amat? Coba siapa dulu yang mau menyampaikan unek-unek tentang hasil analisisnya dia? Kenapa pada akhirnya digugurin semuanya? Bisa bayangin nggak sih, se-Indonesia yang daftar cuma 4 ya, inget cuma 4. 1, 2, 3, 4. Kalau semisal 3 nggak dari kami, sekolah kami cuma 1, kenapa panitia nggak menilai apa adanya aja gitu loh? Maksudnya adanya itu ya udah itu aja. Namanya perlombaan pasti ada kejuaraan. Baru kali ini sih lomba nggak ada juaranya. Masalah penilaian aneh sih. Kenapa jadi sok eksklusif gara-gara peserta lomba? Justru menurutku sebagai orang yang sering jadi panitia PBDB sama apa sih kalau mahasiswa tuh? PMB sama aja kali kan, sama-sama butuh orang buat masuk gitu loh. Seharusnya ya dibaik-baikin. Gimana orang ada trust ke lembaga kalau untuk nyelenggarain event yang kecil, menurutku kecil ya, karena murid-murid saya bisa bikin event yang lebih gede dan sukses. Mohon maaf. Jadi
kenapa nggak dibaik-baikin gitu loh. Kemarin saya dapat banyak komplainan, kok ini nggak diurus aja nih, bikin surat tertulis dan sebagainya. Ya buat apa, karena panitia udah ngomong kayak gitu. Jadi kayak menurutku ya wasting time aja. Cuma saya pengen bahas masalah penilaian. Mohon maaf nih, saya untuk vlog sering diminta jadi juri. Tapi kita seburuk apapun hasil dari peserta, tetap kita nilai kok. Jadi kalau misalnya yang ada 4, apalagi posisinya adalah salah konsep semua, konon gitu kata panitia, ya sama-sama salah, justru penilaiannya lebih gampang. Akan lebih nggak gampang lagi kalau misalnya ada yang benar, ada yang salah. Itu susah buat juri. Tapi kalau sama-sama salah semuanya malah enak. Mainnya di scoring lah. Buat apa ada lomba kalau misalnya nggak dinilai? Dari yang paling jelek pasti ada yang paling bagus, ya nggak? Kita punya murid kita ulangan, terus mereka nilainya jelek, nggak dianggap ada ulangan. Ya kenapa gurunya nggak yang ulangan aja, ya nggak? Mending kalau apa-apa maunya kayak yang punya juri, nggak usah repot-repot. Kampus nggak usah repot-repot bikin event, bikin kegiatan, bikin lomba. Nggak usah repot-repot, buang-buang waktu. Mending panitia nyari vendor videografi, kasih draft ke mereka. Saya pengennya kayak gini loh, saya pengennya kayak gini, yo. Udah, suruh aja mereka buatin. Dijamin 100% sesuai dengan keinginan juri dan panitia. Tak bilangin ya, yang namanya peserta lomba itu mereka punya interpretasi. Yang namanya otak manusia, ini otak manusia lo ya. Mereka dalam mengartikan sesuatu itu kan ya sesuai sudut pandang mereka. Ya kalau pada akhirnya harus sama dengan pemikiran juri, buat apa Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan otak yang berbeda-beda? Kita bukan apa namanya tuh, yang bisa baca pikiran orang. Kita bukan cenayang, kita bukan dukun, nggak bisa kita nembus otaknya juri kayak gimana. Nggak bisa, nggak usah ngada-ngada. Nah, jadi mending kalau alasannya kayak tadi nggak usah bikin kompetisi. Tapi kalau emang bikin kompetisi, ya apapun yang masuk ke meja penjurian, ya itu yang dinilai. Sekecil apapun skornya. Katakanlah gini, misal ulangan nih, balik lagi ke ulangan. Kan saya di bidang pelajaran, ada ulangan 5 orang, 4 orang deh, 4 orang. Skor maksimalnya ini berarti kan skor berdasarkan juri 10 tuh paling gede. Ternyata yang paling tinggi 4, yang paling tinggi kedua 3, yang paling tinggi ketiga juara yang juara 3 nilainya 2, yang juara 4 nilainya 1. Kan tetap ada nilainya, tetap bisa diurutin peringkatnya, ya enggak? Nah gitu aja harus diajarin sih. Malu cuy, kita sama-sama di dunia pendidikan, sama-sama paham dengan evaluasi. Ada kan ya yang namanya evaluasi pembelajaran. Itu kemarin saya bikin story itu apa sih? Lupa aku, story IG. Kita bukain dulu ya. Gak hafal. Malum tiap hari ngeluh. Intinya kan juri dibayar buat itu gitu loh. Bukan buat ngedis kualifikasi peserta. Ya kalau saya pribadi sih salut, standing applause buat juri dan juga panitia yang telah berkolaborasi, featuring nih duet maut, mematikan semangat, kreativitas, interpretasi peserta lomba. Ya, terus
kita pengen tahu deh dari teman-teman tuh ke depannya. Pak, gini ya Pak, kan Bapak sering jadi juri nih. Saya mau tanya, emang kalau di penjurian itu kayak gitu ya Pak? Kalau nggak sesuai selera juri itu emang langsung didis gitu? Sebenarnya enggak sih, karena kemarin saya sempat ketemu teman-teman vlogger juga waktu kegiatan apa sih? Workshop Bokap gawe film workshop gawe film festival. Ketemu teman-teman vlogger di situ, kita cerita bareng-bareng. Ternyata malah mereka nyaranin kenapa nggak digugat, kenapa hasilnya nggak digugat, kita malas ribet cuy, ya udah ikhlasin aja. Cuma mereka sangat menyayangkan sistem penjurian yang seperti itu gitu loh. Apalagi kan mereka tahu kronologi ceritanya, tahu WA dengan panitia seperti apa. Ternyata bukan cuma saya pribadi, teman-teman vlogger yang lain yang beberapa juga udah sering jadi juri mengatakan hal yang sama. Untuk lomba vlog itu sebenarnya juara 1 lumayan ya, 1 juta. Juara 2 750, juara 3 500, berapa itu, 2 juta lebih kan. Lumayan ya, lumayan. Jadi ya gimana deh, terserah ya, buat pembelajaran aja. Ini nggak cuma buat kampus ini aja ya, tapi buat kampus-kampus yang lain juga. Kalau misalnya udah diperjuangin ya jangan malah bikin trauma. Nah, maksudnya kalau baru pertama kali ngadain event, yang pertama adalah building trust. Gimana orang bisa percaya kalau untuk pengalaman pertama udah jadi masalah gitu loh. Makanya gini, buat teman-teman yang lain, buat perguruan tinggi yang lain juga, jangan asal publikasi lomba giliran ditagih. Ini lomba pengumuman kapan nih? Diundur-undur mulu. Kayak pacar di ghosting, tau nggak? Kasian. Ketika kamu tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menyelenggarakan sebuah event, mending enggak daripada malu-maluin institusi. Serius. Padahal kita SMA ini SMA. Ketika pengen nyelenggarain acara, yang kita pikirkan adalah duitnya. Apapun yang terjadi, kita akan tetap pengumuman. Orang kita bantingan duit ya buat nutup anggaran. Itu karena kita merasa harus tanggung jawab. Ya. Karena kita menghargai peserta. Karena kita butuh mereka untuk building trust tadi, untuk membangun kepercayaan mereka terhadap institusi. Kalau itu enggak ya susah cuy. Oke. Sekali lagi buat teman-teman perguruan tinggi, kalau pengen nyelenggarain lomba, pikirin mateng-mateng, siapin mateng-mateng. Jadi nggak ada lagi korban-korban yang lain, nggak ada lagi kampus-kampus kayak gini yang lain. Karena kita ikut lomba itu juga ngeluarin effort, kita melewati perjuangan, nggak cuma sekedar kayak ikut-ikutan apalah, iseng-iseng yang penting dapat. Enggak. Kalau kemudian tadi ada banyak kekurangan, kata panitia ya, kata juri banyak kekurangan, ya saya juga kalau misalnya tiap jadi juri nge-review, ya pasti ada kekurangannya masing-masing peserta tuh. Sebusuk apapun hasil mereka, yang ibaratnya nggak bisa ditonton sama sekali secara kualitas, tapi karena juri punya sisi profesionalitas, dia tetap dinilai, ngasih masukan. Karena kita ikut lomba bukan cuma pengen jadi pemenang, tapi kita pengen belajar. Nah, belajarnya dari mana? Gitu tadi, ada penilaian, kita dikomentari plus minusnya di mana, hasil akhir penilaiannya seperti apa, transparan.
Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau tidak siap untuk menyelenggarakan lomba, nggak usah. Pikirkan matang-matang. Harapan terakhir dari kami cuma semoga nggak ada lomba kayak gini di kemudian hari. Harapannya sih lebih baik lagi ya dari yang ini kalau emang bener-bener pengen ngadain event. Tapi katanya tadi kamu udah nggak mau ikut lomba. Ya kan buat yang lain, Pak. Iya. Kalau buat saya mohon maaf ya. Udahlah. Ini buat lain yang mau kampus lain atau? Ya buat acara yang lain, lomba-lomba buat peserta lain. Harapan saya semoga kalau mau mengadakan suatu event yang konsisten. Kalau ada perlombaan pasti ada kejuaraan. Betul. Termasuk konsisten deadline ya. Jangan Iya, mundur betul. mulu. Betul sekali. Jangan mundur mulu. Ditagih Benar. pengumuman apa mundur mulu, ada aja alasannya panitia tuh. Benar. Benar Itu sekali. kampus yang mana sih? Ya sebelah. Udah nggak ada harapan. Jurinya udah mematahkan semangatku. Turut bersukacita atas ketabahan kami dalam menerima ini semuanya. Sorry, kita bikin konten ini bukan karena kita julid, no. Karena kita nggak pengen kejadian-kejadian serupa terulang dan terulang lagi. Mari kita bertanggung jawab bersama-sama. Kita berjuang di sini, ya kalian berjuang, ya sama-sama enak aja lah. Nggak sih? Ya kita sama-sama membutuhkan, so nggak usah lah kayak gitu. Jadi ya itu, selamat bersukacita untuk kita, tapi selamat berduka cita untuk kita juga. Gimana dong? Visi bikin lomba, misi ada juara. Visi misi bikin lomba, ada juara. Don't play bosku.